Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Denisha Anggraini, Desti Fitrianingsi, Desvika Fitriani Putri, Dianita Liana, Diantika Ramayani, dan Elsa Safitri. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSC yang telah membimbing kami dalam mata kuliah farmakologi klinik ini. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang obat-obat terkait sistem kardiovaskular. Baik, obat-obat terkait sistem kardiovaskular terbagi menjadi 4. Yang pertama ada obat kardiotonik, yang kedua obat anti-angina, yang ketiga obat kardiaka, dan yang keempat obat antihipertensi. Yang pertama obat kardiotonik. Kardiotonik adalah obat yang digunakan untuk memperkuat kerja jantung. Digunakan pada gangguan jantung yang disebut dekompensasi jantung atau gagal jantung. Obat gagal jantung terbagi menjadi 3. Yang pertama, glikosida. Contoh obatnya digoxin, dikitoksin, dan ouabain. Yang kedua, diuretik. Yang ketiga, vasodilator. Glikosida jantung. Farmakodinamik dari glikosida adalah meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung, memperlambat frekuensi denyut jantung, menekan hantaran rangsang, dan menurunkan nilai ambang rangsang. Yang kedua, golongan diuretik. Diuretik digunakan untuk menurunkan preload dengan jalan mengurangi volume cairan tubuh. Obat pilihannya ada golongan thiazid, ada lob diuretik yaitu furosemid, bisa diberikan dengan penambahan preparat yang mengandung kalium. Dan ada diuretik hemat kalium, yaitu antagonis aldosteron. Kemudian yang ketiga ada vasodilator, yaitu akan mengurangi gejala sesak napas akibat filling pressure yang tinggi dan memperbaiki kelelahan akibat curah jantung yang rendah. Contoh obatnya seperti natrium nitrofusid, nitrogliserin, dan hidralazin. Baik, pembagian kedua dari obat-obat sistem kardiovaskular adalah obat anti-angina. Angina adalah nyeri dada mendadak yang parah seperti ditekan yang menyebar ke leher rahang bawah dan lengan kiri. Angina ini disebabkan ketidakseimbangan antara aliran darah koroner dengan kebutuhan O2 miokarda iskemia. Pembagian obat angina yang pertama ada angina stabil, yang kedua angina unstabil, dan yang ketiga angina varian atau angina Prince metal. Nah, terapi angina terbagi menjadi 2, yaitu farmakologis dan non-farmakologi. Farmakologis terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada nitrat organik, yang kedua ada B blocker, yang ketiga ada C2+ channel blocker. Nitrat organik meliputi ISDN, ISMN, dan nitrogliserin. Sedangkan B blocker meliputi acebutolol, acetenolol, metoprolol, dan propanolol. Sedangkan C2+ channel blocker meliputi amlodipin, niltizim, felodipin, nicardipin, nifedipin, nitridipin, dan verapamil. Yang pertama ada nitrat organik. ISDN dan ISMN adalah contoh dari sediaan oral. Nitrogliserin adalah contoh dari sediaan oral, tetapi bisa digunakan juga dengan cara sublingual dan transdermal. Amil nitrit adalah zat volatil, adalah contoh dari sediaan inhalasi. Mekanisme kerjanya menurunkan vaskotriksi koroner dan spase nitrogliserin sublingual. Obat pilihan ini untuk serangan angina karena aktivitas atau stres. ES, sakit kepala pada dosis tinggi dapat menyebabkan postural hipertensi, facial flushing, dan tetikardi. Interaksi sildenafil, potensi kerja nitrat pemberian kedua obat ini harus diselang dengan 6 jam. Toleransi terhadap nitrat cepat timbul diatasi dengan pemberian berseling atau nitrat free interval 10-12 jam biasanya saat malam hari. Adapun farmakokinetik nitrat. Yang pertama, nitrogliserin meliputi tablet sublingual dengan mula kerja atau one set 2 menit dan lama kerja atau durasi 25 menit. Yang kedua, tablet oral lepas lambat, mula kerjanya 30 menit dan lama kerjanya 4-8 jam. Yang ketiga ada transdermal dengan mula kerja 30 menit dan lama kerjanya 8-14 jam. Yang kedua ada isorbit dinitrat meliputi sublingual dengan mula kerja 5 menit dan lama kerja 1 hari. Yang kedua tablet oral atau lepas lambat, mula kerjanya 30 menit dan lama kerjanya 8 jam. Yang ketiga ada isorbit mononitrat meliputi tablet oral atau lepas lambat dengan mula kerja 30 menit dan lama kerja 12 jam. Yang kedua, ada beta blocker.
Fungsi dari beta blocker adalah menurunkan denyut jantung dan kekuatan kontraksi. Contohnya, propanolol bekerja dengan tidak kardioselektif. Metoprolol, acebutolol, dan atenolol bekerja dengan kardioselektif. Pada dosis tinggi, semua beta blocker dapat menghambat reseptor. Ada dua jenis beta. Yang pertama ada beta 1 dan beta 2. Dapat diberikan bersama nitrat untuk meningkatkan durasi latihan dan toleransi. KI. Asma, diabetes, bradikardi berat, penyakit vaskular perifer, dan penyakit paru obstruktif kronis. Penghentian obat atau tapering off dapat menghindari rebound angina atau hipertensi. Selanjutnya yang ketiga ada kalsium channel blocker. Yang pertama ada difidipin. Difidipin adalah diferat dihidropidin, terutama bekerja sebagai vasodilator arterial atau terapi varian angina karena vasospasma spontan. Contoh lainnya ada aplodipin atau tidak mempengaruhi denyut jantung dan cardiac output. Pemberian secara PO dapat berupa tablet lepas lambat. Mengalami metabolisme di hepar, ekresi lewat urin dan feses. ES meliputi flushing, sakit kepala, hipotensi, edema perifer, konstipasi, dan refleks tatikardi. Yang kedua, verapamil, memperlambat konduksi jantung secara langsung atau efek inotropik negatif. Di metabolisme di hepar, KI pada pasien dengan fungsi jantung yang menurun atau ada abnormalitas konduksi atriovaskuler, dan pada penderita yang juga dapat diksogin, dapat meningkatkan kadar diksogin. Yang ketiga ada diltiazem, memperlambat kondisi AV atau memperlambat denyut jantung, mengatasi spasme atau arter koroner, terapi varian angina. Yang terakhir, dimatomilisme di hepar, ES sedikit. Materi selanjutnya ada obat kardiaka. Obat kardiaka adalah obat-obat secara langsung dapat memulihkan fungsi otot jantung yang terganggu ke keadaan normal. Yang pertama ada dopamin. Dopamin adalah obat yang membantu kerja jantung dalam memompa darah saat terjadinya kepanikan atau shock, yaitu kondisi di mana pasokan darah, oksigen, dan nutrisi ke jaringan serta organ tubuh berkurang atau hipofurgusi. Kondisi ini dipicu oleh gagal jantung, sepsis, atau cedera. Efek dopamin atau dopamin ini sangat bergantung pada dosis yang diberikan. Jika diberikan dalam dosis yang rendah, dopamin akan bekerja melebarkan pembuluh darah atau vasodilator. Dalam dosis yang sedang, dopamin akan bekerja memperbaiki kontraksi otot jantung, sehingga dapat meningkatkan kekuatan pompa jantung. Dopamin yang disuntikkan dalam dosis tinggi memiliki efek untuk menyempitkan pembuluh darah atau vaskokonstriksi, sehingga bisa meningkatkan tekanan darah. Contohnya ada cetatop, dopak, dopamin hidrokolloid, indop, provinfak, undopa. Yang kedua, ada nitrogliseril. Nitrogliserin merupakan obat golongan nitrat yang bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah serta meningkatkan pasokan darah dan oksigen ke otot jantung. Pengaruh nitrogliserin berperan dengan vasodilasi, permeabilitas sel, fungsi platelet, dan proses inflamasi. Nitrogliserin masuk ke dalam otot polos pembuluh darah dan dikonvermasikan menjadi nitrit oksidasi yang menginduksi sintesis CGMP dan vasodilatasi. Baik, selanjutnya yaitu obat antihipertensi. Obat antihipertensi adalah sekelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi. Hipertensi yang tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan komplikasi mulai dari stroke, serangan jantung, gagal jantung, hingga gagal ginjal. Hipertensi terbagi menjadi hipertensi primer 90%, penyebabnya tidak diketahui. Kemudian ada hipertensi sekunder 5-10%, akibatnya yaitu penyakit lain. Kemudian ada hipertensi kronis, penyebabnya yaitu gagal jantung kongestif, infak miokardial, kerusakan ginjal, dan CVA. Berikut ini adalah algoritma pengobatan hipertensi. Mulai dari modifikasi gaya hidup untuk pasien yang belum mencapai target tekanan darah, untuk penderita diabetes mellitus atau CKP. Obat awalnya itu dibagi menjadi tanpa penyakit penyerta dan dengan penyakit penyerta. Untuk pasien yang tanpa penyakit penyerta itu dibagi lagi menjadi hipertensi stage 1 dan hipertensi stage 2. Untuk hipertensi stage 1, obat yang digunakan yaitu diuretik tiazid, ACE inhibitor atau ARB, beta blocker,
kalsium channel blocker, atau kombinasi. Dan pada hipertensi stake 2 ini, terapi menggunakan dua obat, biasanya diuretik tiazid dan ACE inhibitor, atau ARB atau beta blocker atau calcium channel blocker. Dan untuk dengan penyakit penyerta tadi, obat yang digunakan yaitu obat antihipertensi, diuretik, ACE inhibitor, ARB, beta blocker, atau CCB sesuai indikasinya. Untuk obat diuretika terbanyak yaitu diuretika tiazid. Cara kerjanya meningkatkan ekresi garam dan air, menghambat retensi garam dan air yang sering dijumpai pada penggunaan antihipertensi lain. Terapi jangka panjang volume plasma normal menurunkan tahapan perifer. Aktif per oral, efek sampingnya yaitu hipokalemia, hiperurisemia, hiperglikemia, dan hipomagnesemia. B. Angiotensin reseptor blocker. Yang pertama contohnya prototip losartan. 2. Efek farmakologis mirip ACE inhibitor. 3. Menyebabkan vasodilatasi dan menurunkan sekresi aldosteron. 4. Menurunkan nefrotoksisitas pada penderita DM. 5. Tidak menyebabkan batuk. Selanjutnya yaitu simpatolitik. Yang pertama yaitu ada beta blocker. Cara kerjanya menurunkan cardiac output, menghambat sistem parasimpatis, menghambat pelepasan renin dari ginjal, aktif per oral, mengalami metabolisme lintas pertama untuk hipertensi dengan penyakit penyerta. Efek samping dari beta blocker ini yaitu bradikardi, hipotensi, letargi, insomnia, halusinasi, meningkatkan TG, dan menurunkan HDL dan disfungsi seksual. Penghentian mendadak rebot HT akibat uregulasi reseptor beta. Selanjutnya alpha blocker. Contohnya yaitu prazosin, dasozasin, terazosin. Blok kompetitif terhadap adrenoreseptor alpha 1, relaksasi otot polos, arteri dan vena, tahapan vaskular perifer menurun, dan tekanan darah menurun. Perubahan minimal pada cardiac output, aliran darah ginjal, GFR, takikardi, sampai jangka panjang. Efek sampingnya yaitu retensi garam dan air, postural hipotensi, refleks takikardi, dan sinkop atau dosis 1. Selanjutnya yaitu obat adrenergik sentral, yaitu clonidin. Alpha 2 agonis menurunkan outflow adrenergik sentral. Untuk terapi HT ringan sampai dengan sedang yang tidak responsif terhadap diuretik saja, tidak menurunkan aliran darah ginjal dan GFR, atau untuk HT dengan komplikasi peni ginjal. Absorpsi baik setelah pemberian PO, ekresi lewat ginjal. Efek sampingnya yaitu retensi garam dan air, sedasi, mukosa nasal mengering. Penghentian mendadak dapat menyebabkan rebot HT. Kemudian ada alpha metil dopa. Produk metil norepinephrine. Alpha 2 agonis menghambat outflow adrenergik sentral, tahapan perifer menurun, tekanan darah menurun. Cardiac output dan aliran darah ke organ penting tidak terpengaruh. Efek samping yang paling umum yaitu sedasi dan drowsiness. Metil dopa merupakan produk DSSP menggantikan kedudukan dopa dalam sintesis katekolamin dengan hasil akhir alpha metil norepinephrine. 3. Penghambat angiotensin. A. ACE inhibitor. Yang pertama contohnya captopril, lisinopril. 2. Efek samping yaitu batuk kering atau akibat peningkatan bradikinin, ras, demam, altered taste, hipotensi, atau pada keadaan hipovolemia, hiperkalemia. 3. Tidak boleh diberikan bersama suplemen kalium ataupun diuretika hemat kalium. Contohnya spironolakton.
4. Petotoksik tidak boleh diberikan pada wanita hamil. 4. Vasodilator, yang A-nya kalsium kanal blocker. 1. Kalsium masuk sel melalui kanal yang sensitif terhadap voltase. 2. Kalsium kanal blocker memblok masuknya kalsium melalui kanal tipe L yang terdapat pada otot polos jantung dan pembuluh darah koroner dan perifer, menyebabkan relaksasi pembuluh darah melebar. 3. Mempunyai efek natriuretik intrinsik, tidak perlu penambahan diuretik. 4. Untuk terapi penderita hipertensi dengan penyakit penyerta asma, diabetes, angina, dan atau penyakit vaskular perifer. 5. T1/2 pendek atau 3-8 jam, pemberian 3 kali sehari. 6. Efek sampingnya konstipasi 10%, pusing, sakit kepala, rasa lelah akibat menurunnya tekanan darah. Kalsium kanal blocker dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama diphenylkylamines, yang kedua benzodiazepines, yang ketiga dihidropiridin. Diphenylkylamines terdiri dari verapamil, benzodiazepines terdiri dari diltiazem, dihidropiridin terdiri dari nifedipin, amlodipin, felodipin, isradipin, nicardipin, dan nisolpidin. Verapamil, yang pertama kalsium kanal blocker yang tidak selektif. 2. Berefek pada otot polos jantung dan pembuluh darah. 3. Efek inotropik negatif A tidak boleh diberikan pada penderita gagal jantung kongestif. 4. Digunakan untuk terapi angina, supraventrikuler tachyarrhythmia, dan migrain. Diltiazem, yang pertama juga berefek pada otot polos jantung dan pembuluh darah. 2. Efek inotropik negatif dan efek sampingnya lebih sedikit dibandingkan verapamil. Dihidropiridin. 1. Generasi 1, contohnya difedipin. 2. Lainnya, generasi 2A, interaksi dengan obat kardiovaskular lain sedikit. 3. Efek pada kalsium kanal blocker pada otot polos pembuluh darah besar dari jantung. 4. Efektif untuk terapi hipertensi. 5. Nimodipin termasuk dihidropiridin digunakan untuk terapi stroke. Hidralazin, yang pertama vasodilator direct. 2. Hampir selalu digunakan bersama dengan beta blocker, misalnya propanolol untuk mengontrol refleks takikardi, dan diuretik untuk mengurangi retensi garam. Yang ketiga, hidralazin, monoterapi A untuk mengontrol hipertensi pada kehamilan. 4. Efek sampingnya sakit kepala, mual, berkeringat, aritmia, presipitasi, angina, lupus-like syndrome, atau dosis tinggi reversible. Minoxidil 1. Menyebabkan dilatasi arteriol tetapi tidak mendilatasi vena. 2. PO untuk hipertensi maligna yang tidak teratasi dengan obat lain. 3. Efek samping, refleks takikardi, retensi garam dan air berat, hipertrikosis atau pertumbuhan rambut tubuh. 4. Sekarang banyak digunakan secara topikal untuk terapi kebotakan.